Hi, Speeders. Welcome to another episode of Speeder Talks. We're now in our second season of this show, so we'd like to thank you all for tuning in with us so far. We're now hosted at 2 Sudirman Residences, Jakarta, located at the prestigious address of Jalan Jenderal Sudirman number 2. It's going to be the highest private residence tower in Jakarta, and it's developed by Mitsubishi Estate from Japan, so it'll have world-class facilities. And it's going to be a mixed-use development with an apartment, office, and Andaz Hotel and Mall. So, starting off our season 2, we have a very special guest. Like every guest is always special here on Speeder Talks, but this guest I've been looking forward to meeting with him for a while, and I've known him more than 10 years. Udah 10 tahun lebih lah ya. Lebih bro. 15 tahun, 1.5 tahun, decades. But welcome, Bro William Chandra to the show. Bro, welcome. Aduh, akhirnya bisa dapat nih schedule-nya bareng. Sorry for the delay. No, it's okay. Kita adjusting venue-nya and everything else, but akhirnya kita bisa dikenal dengan Bro Welly, Ko Welly, atau Welly TDA. Nicknames-nya banyak nih. Pasti semua orang pasti tahu showroom yang ada di Radio Dalam. Dan soon to be open di seberangnya. Di seberangnya. So, not even a showroom, building lah ya itu. Kagak bro. 7-story building. But yeah, we're really excited to have you here. Again, thank you guys for tuning in. And of course, we also have some special sponsors today. Coffee from Nitro Coffee. Dan juga drinking from Corksicle as well. So, Bro Welly, before we start, kita tahu semuanya followers kita ini anak-anak mobil. Namanya udah pasti nggak asing. Kalau Mami nggak kenal dengan Bro Welly, pasti Kagak, udah pernah dengar. So, sekarang gimana bro? What are you driving now? Lagi suka nyetir apa nih? Terakhir mungkin Morgan ya. Morgan kan banyak event pergi. Kemarin pergi ke New Zealand. Ini kita Agustus pergi ke Scotland. Oh wow. Ya, jadi kita sebagian besar mungkin kirim mobilnya pergi ke Scotland, sebagian sewa di situ. Wah, seru banget. So itu yang udah your go-to car sekarang lagi sering dibawa. I heard your wife juga nyetir mobil. Iya, kita juga lagi ini kan. Awalnya sebenarnya bininya si Richard. Dia punya Morgan. Dia speknya bagus banget, warna pink sama pearl kayak gitu loh. Wow. Biasa. Dual tone jadi ya, two tone. Ini kan kepengen ya. Akhirnya dia nyepek ini yang hitam putih itu. Oh nah, jadi bisa customize banyak banget dong bisa, ya? Bisa. Warnanya juga bisa customize, apalagi velgnya. Velg sih pilihannya cuma 2. Cuman kalau yang warna any kind of color bisa. Interior ada beberapa pilihan. Jadi lucunya mungkin Morgan di sini udah lumayan banyak ya Morgannya. Nggak ada satupun yang sama bro. Jadi personalized banget. I see. Jadi kalau semuanya lagi pada cari Morgan bisa langsung kontak Bro Welly ini ya. Oh siap. Anytime. Oke. Minum ya? Yeah, go ahead. Nah, kalau gitu car collection of course ada Morgan. Nah, kita juga kebetulan our previous guest juga in the world of jual beli mobil. Itu biasanya rotation dan tinggal pilih aja nih lagi mau bawa yang mana. How about you? Ada collection yang dari dulu, dari mobil collectionnya, oke ini yang gue suka banget dan gue bakal keep for a while. Sempet ada? Ya mungkin one of them is BAC. BAC, oke. Yeah, one of them is BAC, karena BAC kan beda ya. Yeah. Jadi adrenalinnya juga beda banget. Di tol kita nyetir, kadang-kadang lagi tol ini angin lewat itu kepelepek. Oke, ada excitement-nya lah ya. Ada lucu-lucunya lah. Oke. Morgan juga kan lucu ya. Iya. Ya maksudnya kita nyetil itu feels-nya kan beda banget. Sampingnya itu pintu kan bisa dibuka. Yes. Jadi kita beda aja gitu rasanya. Iya. Dan kalau gue inget dulu itu, nah Bro Welly ini dulu sempat join beberapa kali Speed Crit Events nih. Ini kita we're talking 15 tahun. 2010. Sekarang 2000, ya 15 tahun lah ya. 15 years ago. Dan kalau nggak salah gue ingetnya, lu bawa Ferrari. Iya. Ferrari, right? Iya. 458 ya kalau nggak salah ya? Iya. Warna kuning mungkin. Kalau kita mungkin muka nama nggak inget, tapi kalau mobil pasti inget bro. Yeah. So, sejak itu udah rotate banyak banget mobilnya kalau gitu ya? Iya, muter-muter. Jadi, dulu 458, terus ini ada event, oh ya nih apa segala macem, misalnya mau banyak ganti sih, biasanya mostly kan gue simpan, mau beli rumah ya gue jual mobilnya, gue beli rumah. Prioritasnya shift dikit. Oke.
Abis itu, oke, jadi abis Ferrari coba go through some of the cars yang lo udah sempat bawa. Abis 458 itu gue beli apa ya? Gue beli 997 Turbo, Murcielago, Murcielago yang LP6 640. 640, oke. Terus apa lagi ya? 640, terus gue pakai Speciale, terus gue pakai apa lagi ya? Speciale yang merah. Speciale yang merah. Terus gue pakai Carrera T yang manual, actually is very fun. Wow, oke. Terus gue ganti Speedster. Terus gue ganti Vista, Spider. Oke. Terus BAC itu, terus Morgan itu. Oke. So kayaknya It's been quite a long journey, bro. Looks like it, yeah. Very, very, very special journey indeed, bro. Tapi kalau dengar dari ceritanya, ada couple of brands yang udah di-mention dua kali. At least Ferrari sama Porsche. Emang you like those cars atau emang lagi kebetulan kayak... Jadi mungkin gini ya, kan zaman dulu tuh pilihannya nggak segitu banyak kayak hari ini kan. Jadi ya biasalah kayak Ferrari, Porsche itu dia kan big brands lah di Indonesia. Makanya kita sebenarnya gue tuh rada sedikit berubah sejak nyetir BAC. Oke. Gue dulu misalnya pakai 458, terus ganti ke Speciale. Beda nggak mobilnya? Beda. Mobilnya beda gitu. Ya lebih agile, lebih apa segala macam. Cuman begitu gue coba BAC, oh ini beda. Ya pasti beda sih bro, itu completely different. Iya. Lu ngerti gak maksudnya? Iya. Oh ini beda gitu loh. Nah sejak itu kan coba cari sesuatu yang more exciting. Tapi kan BAC itu kan single seater car. Yes. Susah kan. Hardcore lah, itu udah. Yeah. Terus at that time gue cek, wih Morgan nih, keren juga nih Morgan nih. Jadi kalau Morgan tuh spek warna pastel, dia bisa jadi kayak old school. Yeah. Jadi kayak, lu tau ya old school kayak Belum masih, iya. Ya kayak gitu-gitu. Yes. Feels-nya kayak old school, kayak Vespa tua, kayak gitu-gitu loh. Yeah. Tapi kalau lu speknya warna yang kayak lebih maskulin, dia bisa jadi kayak modern klasik bro. Bisa jadi kayak mobil beda gitu. Jadi lucu juga Morgan. Terus nyetir, dibuka, feels-nya really open. Terus kalau gue nggak tahu ya, gue ngerasa somehow terakhir gue suka mobil yang open top. Tapi kalau bawa mobil, sometimes kita open top kan kita risih ya rasanya. Cuman di Morgan tuh beda. Lebih plong aja, nggak ada kayak rasa risih-risih kayak gitu loh. Itu kalau gitu itu the first dong ya dari collection. Kalau yang tadi lo cerita, the first yang open top, convertible open top. Yang lo bener, iya. Dulu mostly coupe gue pakai, karena gue risih kan dilihat. BAC kebuka, oke, tapi kan pakai helm. Iya sih. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Bener. Oke. Jadi sekarang your favorite BAC sama Morgan open top. Ya. Dan gue sekarang kalau misalnya gue punya berkat, gue beli, mungkin most likely 80% pasti convertible. Wow, kalau punya berkat. Iya. Pasti mengalir bro, tenang aja. So far sih kayaknya you're in favor of a lot of things. Jadi pasti ada. What made you change ke convertible itu apa? Kayak the win, the experience, kenapa lo bisa bilang kayak lo anak convertible nih sekarang? Karena gini, mungkin kan kalau ya biasanya kan kalau during the weekdays, during kerja apa segala macam, ya pasti gue sih naik kayak Kijang kayak gitu. Functional ya udah, car jadi ya udah gitu kan. Yeah, Cuman on the weekend kadang-kadang kan gue kerja dari Senin sampai Jumat tuh there's a lot of stress bro, a lot of pressure, a lot of stress. Gue pengen kayak lepas aja gitu kan. Dan gue ngerasa lepas di mobil comfortable. I see. Tapi yang gue nggak lepas, gue nggak ada mau kebuka, tapi gue risih, intimidated kayak gitu. Morgan plong. I see. Nah sempet nggak dari tadi kan ada list beberapa kan, ada dari 458 Speciale,
Murcielago. Sempet nggak through your period, ini kan ada TDA kan, your business. Yang ada customer titip jual, habis itu kayak, ini gue suka nih mobil, udah buat gue aja deh. Itu yang mana tuh? Banyak. Jadi banyak. Yang lo inget deh, yang lo inget. Ya, maksudnya mobil gue pribadi kan. Let's say ada yang titip nih sama lo, well tolong bantu dong, nih gue titip TDA ya. Habis itu lo suka banget sama mobil, sampai kayak udahlah gue ambil aja deh. Sering bro. Gini. Kita kan anak mobil. Iya. Dari dulu kita anak mobil gitu. Jadi ya balik lagi, gue kerja TDA itu gue ngerasa hidup gitu. Karena ada mobil datang nih. Mobil datang. Wah, kadang-kadang sampai kalau gue kepengen itu ya, gue lagi meeting nih, gue stop, gue turun ke bawah, gue lihat, wah, lihat. Kadang-kadang gue di kantor tuh sampai jam 12 malam. Wow. Oke. Karena kan kalau mobil baru sekali gue bawa keluar nih bro, itu jadi bekas kan ceritanya. Jadi gue nggak bisa. Mungkin kalau mobil yang used car, gue masih bisa lah, gue coba deh gitu. Oke. Tapi kalau ya itu kadang-kadang banyak banget deh. Kalau gue nggak bisa nahan iman, mungkin udah habis tuh kali itu barang. Tapi ada satu nggak yang gue tetap pengen cari nih, yang lo paling excited? Oke, lately mungkin Jesko. Itu ya, jelas lah ya, itu kayaknya semua orang bakal excited sih. Ya, lately gitu Jesko, gila. Gue Jesko begitu nyampe, gue nggak bisa tidur. Sebelum nyampe gue nggak bisa tidur. Habis nyampe hari keduanya tuh gue nggak bisa tidur karena malam ini nyampe nih. Kemarin itu gue nggak bisa tidur. Jadi gue exhausted banget. Tapi ini preparationnya everything kan? Iya. Tapi ada excitement juga di ada excitement, wah nunggu gitu kan. Gimana ya besok ya? Terus begitu ini besokannya juga gue nggak bisa tidur karena iseng-iseng gue cari di sosmed Jesko apa sih warna yang paling bagus? Oke. Jadi itulah, that's the latest one. Itu recently kan? Berapa? Recently ya. Sebulan, ya bulan Februari, Maret. Kayaknya. Itu ya, gencar sih dunia otomotif di Indonesia pasti. Tapi itu kita bakal ngomongin tuh nanti soal your journey. How about one yang opposite, yang lo mungkin excited tapi pas lo cobain, pas lo lihat kayak kurang juga sih nih mobil ternyata. Ternyata not to your expectation lah. Ada nggak? Mungkin gini kali penjelasannya ya. Gue bukan anak track, gue bukan anak balap. Gue tuh lebih orang yang apa ya? Ceritanya kayak jalan di kota, kafe tuh kafe. Gue tuh orang kayak gitu. Okay. Jadi tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita nyetir kan kita berasa ya mobil ini. Yeah. Jadi biasanya maksud gue tuh gini, gue milih mobil tuh mostly by design. Okay. Jadi the design apa segala macam itu gue suka ya, nyetirnya inilah. Cuman kalau lu ngobrol kayak gitu apa ya? Gue pengen ngomong cuman gue takut bro. Gue takut menyinggung. Oke. Jangan ngomong brandnya, kita let everyone guess aja deh. Kira-kira apa? What can you share about the spec or something about this car? Jadi gue ada pakai satu mobil yang manual. Gue pakai manual. Maksudnya manual ini di entry level juga. Di entry level gue pakai, gue seneng banget gue pakainya. Karena manual kan, asik deh, gue ngerasa seru deh gitu. Enggak kenceng-kenceng amat, karena ini dia bukan yang top spec kan. Terus gue ganti yang lebih top spec. Dan loncatan itu bukan sini ke sini gitu. Loncatan itu sini ke sini, cetek gitu. Loncatan in terms of harganya juga jauh. Dari ini segala macam juga jauh. Masih manual apa? Masih manual. Oh, masih manual. Cuman gue berasa kok gini ya. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang gue bayangin gitu. Apalagi karena harganya juga jauh. Jauh harganya. Nah, itu gue pakai nggak lama mobilnya. I see. Cuman gue ya itu sih, mungkin lo kalau ngomong yang itu. Ada hint lain mungkin soal mobilnya, all wheel drive apa two drive? Two wheel nih kayaknya, two wheel. Rear wheel drive. Oke. Ya udah, mungkin teman-teman bisa guess cari historinya Pro-Wheelie nyetir apa aja. Fair enough. Kita sempat baca nih, your first ever car yang lo pernah bawa atau lo beli adalah BMW 328 Ci. Oh. Nah, itu back
Dan waktu building material business kalau nggak salah kalau kita baca. Why that car yang lo pilih? Jadi CI nih ya? CI 328 CI Coupe tetap harus ya. Oke. Gue tuh kan dari dulu memang suka mobil. Cuman jadi pada saat itu kita lihat 328 CI kan gila bro. Itu kan udah keren banget gitu kan. Keren banget. Ini tahun berapa tuh ya? Itu mobilnya tahun berapa ya? Ingat nggak? Kayaknya di bawah 2000 itu pasti ya bro. Late 90s. Iya, late 90s lah kayaknya. Oke. Iya, waktu itu sih udah keren banget. Keren banget. Iya. 328 tuh benar-benar literally 2800 cc kan? Iya. Bukan sekarang udah aneh-aneh kok. Iya. Oke. Kenapa lo pilih itu bro? Why? Pasti coupe, definitely. Coupe. Desainnya bagus Banget. Itu kan E46 itu kan bagus banget bro desainnya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. One of the best ya. Iya, E46 tuh gue suka banget E46. Ya itu sih, it's all started dari situ. Jadi ambisi gue kerja, cari duit lah ya. Cari duit tuh dari situ, karena gue nggak dikasih kan. Iya. You built it from scratch lah, the whole legacy ya. Tapi interesting choice-nya, first car-nya you spent was on a BMW. Lo nggak mikir Mercy waktu itu? I mean, cost-wise is about the same. Ada sih, ini 300 CE. Oke, itu sempat di-consider tuh waktu sempat consider. Gue sampai hari ini juga masih suka. Kadang-kadang kalau konslet, gue tiap hari nyari 300. Oh sama, bukan gue doang dong yang browsing kayak juga. Iya suka kayak cuma di save kayaknya. One day cuma you don't do anything about it, tinggal browsing aja. Oke. Dan how was that experience? As your first car tuh? Gue seneng banget bro. Jadi karena itu mobil, gue kan minta nggak dikasih, terus nggak dikasih. At that time kan gue bantuin bokap gue. Jadi lu harus kena omset ini ya, gini. Gue kerja day and night, gue bikin strategi apa segala macam, bikin promo apa segala macam, omsetnya kena. Terus nggak dibeliin. Nggak dibeliin. Setelah itu dia bilang lu mesti konsisten, nggak boleh cuma 1 bulan doang kena. Oh dia alasannya it shouldn't be 1 month. Iya, karena kan nobody knows ini. Minimal 3 bulan. Wah, kelamaan dong, takut mobilnya laku. Wah, pokoknya 3 bulan. Wah, itu konsisten. Dari 3 bulan, 2 kena, 1 hampir kena. Tapi ya nggak dibeliin, memang nggak kena semua kan. Ya udah, akhirnya gue udah ini. Terus dari situ sih sebenarnya salah satu trigger gue mau keluar dari perusahaan bokap gue. I see. Sekarang BT. Dan ini 328 itu? 328. Akhirnya gue kerja sendiri. Berapa? Setahun lebih. Akhirnya gue bisa punya uang buat DP-nya bro. Gue DP-in terus gue ambil leasing itu mobil. Yang 328 itu? 328. So jadi lucunya masih ada mobilnya pada saat itu. Kalau udah jodoh lah. Iya. Kalau udah jodoh. Jadi waktu lo di material business itu sama perusahaan bokap, you didn't get the car. No. You disappointed, ya udah you started your own entrepreneurial journey. What was the first business yang you started sampai lo bisa DP dan leasing? Jadi jadi gini, mungkin gue ceritain yang ini ya. Waktu gue mau keluar dari bantuin bokap gue tuh nggak kasih. Tapi ada beberapa alasan sih yang gue pretty strong. Gue nggak bisa nih kayak gini. Gue pasti berdiri sendiri nih. Gue tuh dikasih, kan gue sales bahan bangunan. Jadi gue ke Panglima Polim, Mangga 2, ke Pinang Sia kayak gitu loh bro. B2B lah ini. B2B. Gue supply toko-toko itu. Gue tuh naik Isuzu Panther. Yang diesel. Gue naik Isuzu Panther, terus gue mau keluar, bokap gue nggak kasih. Gue bilang, udah gini deh, Isuzu Panther boleh nggak buat gue? Nggak usah kasih apa-apa, udah yang ini aja nih. Lu mau apain tuh mobil? Gue mau jual, gue bilang. Gue mau jual, gue mau kerja. Kerja apa? Nggak tahu. Tapi gue mau kerja, gitu. Gue mau buat modal. Akhirnya dikasih sama bokap gue. Gue jual tuh mobil langsung right away. Terus gue bingung, gue mau kerja apa nih? Gue kalau nggak salah tuh gue jual 80 juta ya pada saat itu ya. Ini tahun berapa nih bro? Lo masih ingat? Tahun 2000. Pas 2000. Dan lo udah kerja sama bokap waktu itu berapa tahun?
Gue kerja sama bokap itu dari tahun 9, kerusuhan tuh 97 ya? 98 ya? Berarti gue kerja 97. Oh, Karena setahun gue sebelumnya. setahun sebelumnya. Oh, so you went through that waktu kerja sama bokap? Iya. Wow. Jadi gue ingat banget waktu gue kerusuhan, gue naik si Panther itu, gue lagi di Mangga 2 bro. Oh, dang. Jadi pas kerusuhan tuh pecah, gue lagi di Mangga 2, lagi jualan kloset. Oke. Gue di mobil kan zaman dulu kita gue tuh denger ini, radio Sonora kan. Iya. Kok ini hari ini radio kok aneh ya? Tiba-tiba mobil tuh banyak yang, maksudnya arah ke situ dia putar arah ke sini, kok rada aneh nih situasi. Sonora ada suara helikopter, kok rada aneh. Gue tanya ada apa nih? Kerusuhan di Pinang Jauh. Gue langsung ikutin putar balik pulang. Ya oke. Jadi tadi setelah gue jual si Panther itu, kira-kira gue dapet duit 80 juta, tapi gue nggak tahu gue mau kerja apa. Tapi gue decided gue harus kerja sendiri. Terus gue ngobrol sama temen gue, pas kebetulan nggak lama 2 bulan lagi itu ada pameran di China. Di China itu ada pameran 2 kali, Canton Fair, bulan April sama bulan Oktober. Dia dikasih tahu, well ini ada pameran di sana ini. Oh boleh juga. Jadi duit 80 juta itu gue beli tiket apa segala macem. Gue berangkat sendirian. Gue nggak bisa ngomong Cina bro. Jadi tapi gue berangkat sendirian. Gue ke pameran itu muter. Seluruh yang ada di Canton Fair ya, mungkin 90% gue ke situ waktu itu. Karena gue itu kan perlu berapa hari kan bro, saking gedenya. Full day bro, dari pagi sampai tutup, pagi sampai tutup. Karena bener-bener gue kepengen itu mobil kan. Jadi Oke. Nah lu lihatnya apa? Ini. Gue lihat segala macam karena kan bingung kan mau kerja apa. Iya. Bahan bangunan gue udah bantuin jualin barang bokap gue kan dari 3 tahun. Salah satu elektronik, waktu itu kan zaman DVD, zamannya kayak gitu-gitu kan. DVD, terus macam-macam yang gue lihat. Akhirnya gue pikir secara gampang, gue udah punya marketnya bahan bangunan. Ya might as well gue masukin bahan bangunan itu. Itu ceritanya. Jadi lo bahan bangunan lagi nih, lo lagi cari. Bahan bangunan pada saat itu. Hari ke deket-deket terakhir gue decide, oke, gue bahan bangunan. Duit 80 juta, gue buat beli tiket dan lain segala macem, hotel bla bla bla, sisa 50-60 juta. Barangnya harganya kira-kira 20.000 US. Duit gue sisa 50 juta. At that time kalau nggak salah 10.000 ya, kalau nggak salah currency atau di bawah itu atau 9.000 lah, pokoknya deket-deket kayak gitu. Itu MOQ-nya, minimumnya yang lo mesti bawa. Oh, 1 kontainer. Oke. Gue kasih itu duit. Gue kasih duitnya ke situ buat DP doang kan. Ya, oke, gue kasih buat DP. Terus gue pulang, gue nggak ada duit sama sekali kan. Minta bokap gue udah hal yang nggak mungkin karena dia nggak mau gue keluarin in the first place. Akhirnya gesek kartu kredit, utang kanan kiri. Gue pergi ke toko, barangnya itu kan diutang 2 bulan. Gue minta tolong sama toko-toko itu dibayar cash in advance. Barang belum datang, gue minta cash in advance, gue kasih potongan. Oh, very struggle bro. Wow. Ya finally dia banyak dibantu orang juga sih. Ya akhirnya barang itu bisa masuk nyampe. Wow. Abis lo akhirnya jualin semuanya? Abis akhirnya jual. Wow. Dan itu berapa lama sampai lo bisa DP 328 CI itu? Kalau kita baseline-nya 328 CI itu tuh. Kira-kira setahun ya kayaknya ya. Setahun. Wow, oke. Dan tetap itu bahan bangunan yang lo fokus. Bahan bangunan. Jadi bahan bangunan itu sampai gue kerja dari tahun 2000, gue jual pergi ke teman gue itu di tahun 2016. Wow. Ya, 16 apa 17 itu. Oke. Jadi lo jalanin 16 tahun tuh. 16 tahun. Bisnis. Ya. Gue mulai mobil tahun 2009. Ya, gue ingat itu by accident juga. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi kan gue fokus di bahan bangunan. Gue udah distribusi, udah nasional bro. Wow. Pokoknya dari ujung sampai ujung Indonesia, barang gue udah kesebar lah. Gitu. Tapi gue mau level up. Kan gue masukin barang Cina. Barang Cina itu kan susah untuk di-spec di high-rise projects. Oke, caranya bagaimana? Caranya gue mesti punya showroom. Terus gue invite bikin event.
gue invite si arsitek atau si kontraktor atau si developer sendiri untuk lihat produknya secara di toko. Kalau di toko orang lain kan produknya campur nih, ada barang gua, ada barang orang lain gitu. Jadi gua bikin sendiri. Karena gua mau sewa ruko di tempat bahan bangunan kayak di percetakan, Pinang Siap, Polim mahal, akhirnya gua cari alternatif yang di Harmoni karena itu nggak jauh dari Toto. Jadi that's the reason. How it started. Duit nggak cukup sewa di sini, ya udah gue cari strategik deketnya Toto yang nggak jauh dari Toto. Ketemulah tempat si Harmoni yang Surya Pranoto itu. Gue sewa 10 tahun, gue bangun segala macam. 1 tahun itu gue berharap ada yang datang, gue bikin event datang. Ternyata kagak ada satupun yang datang di showroom itu. Sedangkan kan gue nyewa, argonya kan jalan terus kan. Makanya setelah itu gue berpikir, gue ngobrol sama teman gue, dia bilang gini, Wah lu kan, gue suka mobil, gue ganti-ganti mobil. Jadi mobil gue tuh, jadi 328 Ci ini, habis itu 328 Ci, terus ada macam-macam bro. Pokoknya ganti, gue setiap kali ke showroom gue ganti. Tapi mobilnya satu. Karena kan gue nggak sanggup beli mobil yang lain kan. Gue beli satu, gue leasingin. Wah pokoknya rugi banyak deh. Karena gue leasing gitu kan. Leasing pokoknya rugi banyak deh. Terus temen gue bilang, Well lu doyan banget karena mobil. Kenapa lu nggak kerja mobil? Gue bilang satu gue nggak ngerti. Yang kedua gue nggak ada waktu gitu kan. Tapi ini. Akhirnya ini temen gue si Alvin ini. Dia join sama gue. Dia bilang, udah deh, lu kan suka, kayak gini. Kita join, tapi di jalan setahun apa 2 tahun itu, akhirnya kita sendiri-sendiri. Akhirnya kita sendiri-sendiri. Ini belum ada showroom yang di Harmoni itu? Di Harmoni udah. Udah lantai bawah itu? Lantai bawah itu. Kita jalan sendiri-sendiri. Pada saat jalan sendiri-sendiri itu struggle banget tuh. Karena kan yang bantuin kan awalnya orang dia kan. Jalan sendiri, gue struggle. Akhirnya pada saat itu gue turun sendiri. Karena the first year or 2 ya, kita tuh kagak ada jualan sama sekali bro. Jadi it's been struggle a lot. Dan nama udah masih sama apa? Namanya dulu Top Car. I see, Namanya Top Car. Terus temen gue tuh ceritanya si partner gue ini dia buka Top Car juga di Sunter. Akhirnya kita jalan sendiri-sendiri. That's the story. Nah, 2 tahun learning tuh ya, itu kayak sekolah untuk ngedagang mobil basically. You learn a lot. Tapi waktu itu lo nggak terlalu turun lo cerita? Enggak. Nah, setelah 2 tahun itu, lo partner sama dia waktu itu berapa 2 tahun itu? Kayak setahunan deh. Setahunan. So you took over 1 year, dan 1 tahun lo pas jalan sendiri juga belum kejual apa-apa? Belum. Struggle banget. Ada jual-jual struggle banget lah, pokoknya laporannya semua merah aja gitu. Tapi lo bahan bangunan masih jalan terus. Bahan bangunan jalan. That was your backbone. Inilah ya, your backbone. Oke. Nah, and then what happened? Jadi, so far ini garage touch point-nya ya, checkpoint garage. Ini 328 masih ada nih. Udah kan? Jadi pokoknya mobil di tangan gue tuh umurnya nggak lebih dari setahun. Ganti pelek. Tuker-tuker mulu nih. Tuker-tuker dulu. Jadi ini kan 2009, so udah 9 tahun jalanin toko bangunan. Bukan toko, distribution. Jadi gue import terus gue distribusi. Abis itu bukain showroom yang datang itu kan. Nggak ada data. Itu udah dulu switch. So actually that business was doing quite well untuk lo bisa switch cars a lot. The business quite good actually. Back then. And then you made a move to make a showroom di Harmoni. Ternyata konsepnya nggak jalan. Akhirnya yaudah buka showroom. Sebenarnya konsepnya sih very simple. Konsepnya itu adalah gue nggak usah rugi leasing gitu banyak. Gue bisa gonta-ganti mobil yang ada di showroom. Ya, make sense sih. Tapi ternyata tidak seindah itu. On paper and execution beda ya. Oke. Ternyata rugi lebih dalam. Lebih dalam ya ruginya. Nah, gue inget nih bro, waktu gue ke showroom lo di Harmoni itu, you had a couple of other businesses juga di atas. Itu setelah lo, itu udah TDA namanya. Udah TDA gue ingat.
Udah TDA ya? Iya, udah TDA. So you tried a couple of other things. Yeah. Nah, throughout lo sampai buka TDA itu, did you try a couple other business atau lo fokus di distribution? Jadi gue selalu fokus di distribusi yang bahan bangunan. Tapi gue mulai karena gue udah jalan sendiri, gue mulai bener-bener terjun di situ. Oke. Tapi kayak mungkin waktu gue pagi gue ngurusin bahan bangunan, dari kira-kira habis makan siang gue mulai fokus di mobil. I see. Gue lihat apa gimana gitu-gitu. Jadi ini juga kalau semamanya teman-teman juga yang lagi ngejalan bisnis, this is a complete switch pivot dari yang B2B nature-nya, ya kan? You have to maintain maybe a minimum number of customers. Ya udahlah, make them happy, mereka beli terus kan. Yeah. To a B2C business yang every car needs a new customer almost. Oh iya, ini bisnis modelnya sangat Sama berbeda. sekali beda. Karena kayak misalnya gue masukin bahan bangunan ya, gue masukin let's say berapa kontainer gitu. Gue udah tahu nih, yang mau order itu ini. Off-takernya siapa aja. Gue udah tahu nih. Mobil, dunia beda. Mobil, misalnya kita ada mobil ini, kita nggak tahu nih yang mau beli siapa. Jadi beda banget. Bisnisnya beda banget. Mesti pakai feeling. Iya. Doa nih, kalau sebelum bawa ya. Tapi dulu kalau misalnya mau beli mobil gitu ya, buat di showroom ya, dalam hati gue masih siap-siap pakai nih. Jadi gue beli mobilnya gue suka, siap-siap pakai. Karena gue kebiasaan hidup mungkin waktu itu berapa? Misalnya 10-13 tahun gue udah tahu siapa yang beli barang gue. Kali ini gue dihadapin bisnis yang gue nggak tahu siapa yang bakal beli ini mobil. Yes, very different. Jadi confident gue tuh gue taruh, oke, gue beli mobil ini, gue suka nggak? Kalau gue suka gue beli nih. Tapi kalau laku ya gue jual. Tapi kalau misalnya sampai nggak laku, end up ya gue siap pakai. Gitu. Oke, itu ininya lah ya, backup plan-nya. Ya, backup plan-nya. So, ini sembari ngejalanin yang distribution bahan bangunan kan. Yeah. What changed? Nah, ini now kita udah mulai TDA udah berjalan. How many years sekarang bro kalau gitu? Udah 16 years. 2009 ya. 16 tahun. Apa journey dari situ yang mungkin berubah throughout the years? Of course customer base-nya. Oke, habis 2 tahun nih akhirnya kejual your first car. What car was it? Masih inget nggak? Yang lo mobil yang awalnya itu dulu yang pasti Audi TT. Audi TT, oke. Setelah itu apa ya? Macam-macam sih. Audi TT, terus jalan masih main mobil sport sih bro, bukan supercar. Main mobil sport. Kayak Z3, SLK, kayak jadi lo emang bikin direction-nya nih memang yang niche lah ya. Yang targetnya itu benar-benar penghobi mobil. Karena lo juga penghobi mobil sebenarnya. Oke, nah akhirnya... Karena poinnya waktu itu kan, gue nggak begitu... Karena gini, bisnis modelnya kan beda banget. Yang satu gue udah tahu customer gue udah tahu bulan depan apa segala macam. Secara pengaturan financial cash flow, gue juga udah tahu bulan depan gue udah pegangin cek. Gue udah tahu, yang satu ya kagak tahu apa-apa gitu kan. Di depan kagak tahu apa-apa. Jadi, in that sense, gue tuh beli showroom mobil ini buat kepuasan gue sebenarnya. Buat kalau gue pakai mobil gue nggak rugi, gue nggak harus gue masukin leasing. In that sense itu kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu profit oriented di situ. Yes, ini kayak extension dari hobi lo sebenarnya, gitu kan. It's not your main focus. When did it start shifting? Kapan tuh? Kira-kira kalau bilang, actually this is a business yang gue pengen gedein. Jadi gini, di 2000 waktu gue kerja bahan bangunan tahun 2000, marginnya gue impor tuh gede banget. Gue bisa margin kayak antara 40 to 60%. Back then, marginnya. Wow. Jadi that's really good. That's really good, bro. Really good, bro. I didn't know toko bangunan. It's really good. Distribution segede. Tapi semakin lama orang tuh kan produk dari China kan semakin banyak. Marginnya tambah lama tambah turun. Terus di China labornya itu spike. Karena booming tuh tahun 2000-an itu kan China booming. Mereka factory cari labor tuh juga susah. Jadi yang terjadi adalah UMR sekian, gajinya sekian gitu. Jadi akhirannya yang efek pergi ke harga barang. Jadi harganya tambah lama tambah mahal. Terus margin makin tipis. Marginnya makin tipis. Karena kan kalau marginnya makin mahal, gue bersaing dengan produk lokal. Produk lokal tuh ada beberapa, ada
Disebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sih, I'm fine. Ada Toto, ada American Standard, Iya. kayak gitu. Ini kan kompetitor kan, dia kan big player lah di Indonesia. Yes. Kita kan bareng Cina nih, jadi harga itu nggak boleh mepet nih sama mereka. Jadi kita tambah lama marginnya tambah habis. Sedangkan itu cash flow cycle-nya itu 8 bulan. Oke. Jadi gue beli barang on the way, masuk di gudang, gue jual pergi ke orang, dibayar 2-3 bulan, cycle-nya total itu 7-8 bulan. Wow, oke. Itu normal? Itu normal, Memang ini begitu. Okay. Margin 40-60%, oke bro. Ya kan belum barang pecah ya, tapi oke gitu kan. Tapi begitu tambah lama margin tambah turun. Gue bilang, wah ini bahaya nih. Dan gue pikir, karena trennya itu selalu naik. Trennya itu setiap tahun tuh marginnya itu selalu tambah mepet. Jadi sebenarnya waktu itu gue pikir, wah ini exitnya ini gue harus buka toko bahan bangunan gitu. Cuman gue nggak ini kan. Tapi pas kebetulan ada mobil kan, ya udah gue coba deh mulai bener-bener fokus di mobil gitu. Ini tahun berapa tuh bro? When you decide? 2011. Jadi awal-awal, begitu fokus di mobil, awalnya itu kita ngumpul SCCI itu dulu bro, yang sama Speedcrete. Oke. Nah di situ kan kita kenal kan. Iya. Oke. Dan itu yang pas lo mulai fokusin ke TDA. Iya. Yang setelah udah pecah kongsi, habis itu lo fokus kan di situ kan. Iya. So actually berbedanya adalah you started your car business udah ada showroom. Iya. Which is nowadays is a bit different kan. Ada banyak yang kayak middleman-nya dulu, maybe Instagram account dulu. Ini langsung udah ada showroom dan overhead nih ceritanya. Nah, tapi setelah kayak gitu, lo berapa tahun setelah 2011 itu ketika lo bilang ini toko bangunan udah bukan toko bangunan, distribution untuk bahan bangunan, I'm gonna fokus ke mobil aja. What changed throughout that journey itu kan berapa tahun tuh? Lo jual kalau nggak salah tadi 2017 lo bilang ya. 2017. So lo ada 6 tahun lagi tuh. Apa tuh yang lo belajar dari situ sampai kayak udahlah I'm gonna do this. Was it the community grew atau lo ada customer base yang lo udah bisa maintain atau lo realize marginnya jauh lebih sehat atau what changed? Jadi pada saat tahun 2010 itu jual mobil memang marginnya better daripada hari ini. Oke. Tapi better tuh masih angkanya nggak inilah, masih kecil lah. Gitu. Oke. Terus tapi ada satu hal yang gue rasain di mobil. Gue tuh ngerasa hidup bro di mobil. Lu bisa bayangin nggak? Nah, nih maksud gue tuh kayak gini. Gimana cara jelasinnya? Lu kalau misalnya gue kerja bahan bangunan ya, gue kerja bahan bangunan itu kan stress levelnya kan tinggi. Gue berhadapan dengan ribuan toko. Yang dulu gue nyala sendiri, sekarang gue udah punya sales kan. Iya. Gue berhadapan dengan ribuan toko dan gue berhadapan dengan bond dan segala macam gitu. A lot of headache. Itu gue kayaknya bukan orang kayak gitu. Jadi gue ke kantor, ya it's all about money lah. Gitu. It's all about money. Tapi di mobil gue ngerasa beda gitu. Pada saat gue udah mulai serius di mobil, gue kenalan sama anak mobil, gue nyetir mobil, terus waktu itu acara kita ke Bandung, terus waktu itu gue ingat si Mochi, dia bikin acara di Sentul, gue ngerasa hidup banget gitu. Gue kayak, boom, gue hidup. Lu ngerti ya? Maksudnya dari biasanya setiap hari yang lu kerja dari pagi sampai malam, hubungannya sama bond, sama toko, ditawar apa segala, tiba-tiba, boom, gue hidup gitu. Di situ sih turning point-nya sebenarnya. Dan lo ngerasa you wanna just do business in that area if you can do it then tapi sempat kepikir nggak itu? Sempat kepikir, tapi kan gue masih takut. Gue masih takut, maksudnya ya kalau bahan bangunan, gue udah income gue bulan depan gue udah tahu. Yes. Jangankan bulan depan, tahun depan income gue udah tahu berapa. Ya nggak sampai segitu ya. Cuman kita udah ada predict, karena bisnisnya very predictable. Sedangkan di mobil ini sangat tidak predictable. Kita nggak tahu. Kayak misalnya gini, sekarang gue ada mobil, bulan depan mobil bekas berapa yang gue bisa jual. Nggak tahu gue bro. Mobil bekas berapa bulan depan yang gue dapat, gue nggak tahu kan. Jadi beda banget, sense-nya itu beda banget gitu. Tapi ya itu pelan-pelan bahan bangunan semakin susah. Di mobil gue ngerasa mulai mulai ada pergerakan apa segala macam. Gue ngelepas bahan bangunan gue tuh
juga sedih. Cuman bini gue yang rada nge-push gue terus supaya gue lebih fokus di mobil. Oh, karena gue jual sebenarnya perusahaannya jalan. Gue jual perusahaan jalan. Omsetnya sih ya lumayan buat gue. I see. So your wife supported. Why did she support untuk lo jump ke mobil? Karena mungkin kayak di bangunan tuh muka gue tuh jutek, muka gue kayak stres gitu, bener-bener stres bro itu. Terus terakhir juga marginnya juga kecil banget. Marginnya itu berapa ya marginnya kalau nggak salah 9%. Wow. 9-10%. Iya. Wow. 9-10%. Cash flow-nya 7 bulan. Hitungannya udah nggak masuk itu. Terus bini gue nge-push terus. Gini. Akhirnya yaudah oke. Kebetulan temen gue juga mau perusahaannya. Yaudah gue jual ke dia. Okay. And how was your relationship with your dad through this process? Lo masih kayak suka consult nggak di awal? Kayak, ini ternyata kayak stressful work atau apa gitu masih. Apa bokap gua? Iya, bokap gua. Dia kan bisnisnya juga. Bokap gua itu pass away tahun 2012. Jadi karena awalnya bokap gua tuh nggak mau gua cabut dari bokap gua. Jadi dan memang ada 1-2 hal tadi gua cerita. Salah satunya memang caranya bokap gua berpikir mungkin kan orang old school, orang zaman dulu kan. Sama kita yang anak muda mungkin kan perpikirannya agak sedikit berbeda gitu. Di situ sih, terus bokap gua juga, maksudnya apa ya, mungkin dia juga seneng lihat gua akhirnya gua bisa beli mobil kayak gitu-gitu. Tapi in a way dia juga ngerasa bete gua nggak bantuin dia. Jadi kita kayak ada, lu ngerti ya, kayak masing-masing. Iya. Paham sih. It's a tough decision to get out. Yes, very tough decision. Family business. Very tough decision. Tapi gue juga banyak bantuan dari teman-teman sih sebenarnya. I see. Jadi community. Tapi kalau gue inget lo SCCI juga waktu jalan, lo udah ada banyak community yang lo bisa gather kan, teman-teman lo. Itu dari mana bro? Lo kenal mereka itu? Dari gue mobil sebenarnya kan udah lama mobil bro. Mobil udah lama. Main mobil lo kenal satu sama yang lain. Oke. Lo ikut komunitas juga waktu 2000-an. Ada. Oke. Tapi bukan supercar yet. Bukan. Jadi growing together nih sama mereka juga supercar lo juga. Oke. Wow. Oke. Sekarang kita switch gears ke TDA nih, kita lihat. TDA ini udah dikenal, udah nggak bawa beberapa brand. So actually gak banyak yang gue tahu yang mulainya mungkin dari showroom jual mobil used car atau ada beberapa yang new juga kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya you decided to bring brands as a distribution. Balik lagi nih distribution mindsetnya yang lo udah belajar for decades di bahan bangunan ini sekarang ke actual car brands. Itu gimana? How did that come about? Gimana kak? Oke, gue mau bawa nih BAC atau gue mau bawa Morgan atau latest one Koenigsegg. Okay, jadi actually it's all started back in 2021 during the COVID times. Okay. Pada saat COVID kita kan kena yang larangan nggak boleh buka tuh di Indo. Okay. Jadi pada saat itu gue juga bawa nyokap gue ke Singapura lah ceritanya. Jadi gue takut kalau misalnya kena COVID, jadi di situ penanganannya bisa lebih cepat. Okay. 3 bulan gue di Singapura bro. Yang biasa gue setiap hari kerja dari pagi sampai malam, tiba-tiba satu hari nggak ada kerjaan sama sekali, benar-benar tutup. Pada saat benar-benar tutup tuh ada, maksudnya teman gue, Wal, gue mau jual mobil nih, bro, mau jual mobil, gue mau jual kemana, bro? COVID itu kan waktu itu kan mata kita ketutup kan, kita nggak tahu depannya sebenarnya ada apaan di depan kan. Jadi gue di Singapura, tapi Singapura tuh gue lihat, nemu BAC itu ceritanya. Terus gue nemu BAC, gue kontak sendiri, ngobrol-ngobrol, akhirnya panjang ceritanya. Dari situ, sebenarnya dari situ sih, it's all started dari situ, by accident lagi, by accident. Nah setelah gue jalani bisnisnya, gue kayak ngeliat satu hal yang beda gitu. Maksudnya bukan jelek, kayak misalnya kita melakukan yang kayak TDA yang lakukan sekarang, gue nggak cerita itu jelek ya, tapi itu kan gue lo masukin gitu kan. Yang ini gue bikin aja satu lagi yang megang merek gitu. Yes. Cuman lo exclusively yang masukin lah. Iya. Cuman
masalahnya juga beda lagi bro. Yeah, of course. Masalahnya beda lagi. Waktu itu kan BAC terus Morgan. Morgan ini masalahnya juga beda lagi. Masalahnya Morgan ini kan, awal-awal gue pegang Morgan nih. Kan gue ngobrol sama temen gue, gue nemu barang ini nih, mobil kayak gini nih. Menurut lu gimana? Lu sih udah gila, dia bilang. Gitu. Lu pegang Morgan lu udah gila, dia bilang gitu. Tapi ada satu temen gue bilang, wah ini mau nih gue nih. Jadi mix cuman satu bro, dari sekian banyak cuman satu yang bilang itu. Tapi akhirnya gue mikir sendiri, gue decide diri gue mau kayak gimana. Soalnya kan problemnya gini, kalau main kayak TDA, misalnya kita beli mobil lah ya, kalau rugi mobilnya itu doang kan. Yes. Paling gue rugi misalnya 20%, 30% atau 10% ya. Pokoknya mau cuci itu gampang. Yeah. Tapi kalau pegang brand ini sesuatu hal yang berbeda nih. Bro. Yes. Pegang brand itu kita tuh harus invest di tools, kita harus invest di training. Banyak banget kayak kita buka restoran. Kalau restoran itu kalau misalnya yang doesn't make it, itu jadinya kan piring, sendok, garpu, kitchen, kulkas. Lo ngerti gak? Yes. Kalau yang kayak mobil yang kayak TDI kan ya udah gue jual aja, gue rugi aja jual ke showroom yang lain beres. Yeah. Jadi decision-nya waktu itu Morgan kayak gitu, tapi akhirnya gue pikir enggak lah, ini kayaknya udahlah, gue hajar aja. Gue gas. Wah, problemnya itu gue tahu nih Morgan nih harus jalan via true community. Yes. Karena harus lebih kita bisa mengekspresikan rame-rame kan. Yeah. Nge-build community juga susah bro. Yeah. Community kalau yang cuma 2 orang yang pakai itu bukan community. Iya. Jadi stages-stagesnya lucu lah. Setelah stages itu, akhirnya community bisa nih. Nah, setelah community bisa, pergi ke mobil ini kalau jual mau kemana, gitu kan. Nah, itu stages 2 tuh. Stages 2, resale value seperti apa nih, lakunya kayak gimana nih. Itu resiko yang lo mesti lihat dari ngebawain brand kan. Iya. Jadi resiko ada historical data di Indonesia yang lo bisa lihat. Gak ada. Iya. Kalau dia sebelumnya kan mobilnya itu kan tadi kayak lagi lo udah Wow. But apparently it's doing well karena lo udah bawa berapa brand lagi nih yang masuk nih. Iya. Terakhir kita pegang motor. MV Agusta. MV Agusta. Nah. Tapi dulu sempat ada yang lain yang pegang kalau nggak salah. Ada. 2010, 2011 kalau kita bikin. Kayaknya agak vakum pada saat COVID times. Became an opportunity juga sebenarnya COVID. Open your eyes to new things. Lucu sih, gue masuk situ. Problemnya beda lagi nih sama problemnya Morgan. Wow, oke. Kalau BAC terakhir kita udah stop sama BAC. Udah stop. Iya, karena itu biasanya termnya berapa lama bro? Kayak 2 years, 3 years? Karena 2-3 tahun ya. Karena to build the brand it takes probably a year sendiri, half a year maybe untuk ngebangun 2-3 tahun karena mereka expect targetnya itu tinggi. Mereka expect targetnya tinggi. Ada yang lain yang ngambil apa? They got out? Enggak ada. Oke. Sebenarnya BAC itu menarik karena kalau buat orang yang suka, gue salah satu yang gue suka. BAC itu buat gue tuh something special buat gue. Cuman nggak semua orang kan itu mau hardcore kayak gitu ya. Mau orang kan mau pakai AC. Pretty hardcore sih bro. BAC itu kalau bilang kayak gitu. No airbag, no nothing loh bro. Ya itu udah hardcore bro. Hardcore, cuman gue senang. Terus yang terakhir, the last one everyone wants to hear about. What's the story with Koenigsegg? Jadi, what happened? Jadi gue ngelihat, maksudnya kan kayak acara mobil kan di luar negeri kan juga banyak. Iya. Ini setelah Morgan, setelah BAC, your experience and doing all of those brands, right? Iya, ke Goodwood lah, kita ke mana kayak gitu. Di situ gue lihat, maksudnya orang itu kalau maksudnya di sana itu kan mereka itu udah arahnya ke hypercar kan. Semua arah ke hypercar. Ya bukan maksud gue supercar enggak kayak gitu, enggak. Tapi hypercar community itu very strong di situ dan gede komunitasnya gitu. Terus gue lihat kayak harusnya negara semakin maju, arahnya itu pasti lebih ke situ. Mungkin gue ngerasa gue nggak mau kehilangan momen aja. Indonesia momen era hypercar belum mulai, tapi gue coba
menjadi salah satu yang mulai gitu. Wow. Jadi ini gue tebak nih. Ini my prediction ya, my prediction. Paling lama harusnya 10 tahun lagi Indonesia era hypercar. Wow. Paling lama. Oke. 10 years. 10 years. Wow. So you took that leap of faith nih to go into the hypercar world. Itu tahun berapa, bro? When did you decide to do that? 2024. Gue tuh launching kalau nggak salah tahun 2023 kayak. 2023, iya. Jadi setelah BAC, Morgan, terus Jeep, di situ tuh pikiran gue udah mulai ini, maksudnya ya udah ada dua aja, TDA as a parallel, yang ini as a pemegang merek. Wow. Jadi tadi 2023 you decided to go into the hypercar world. Ya. Nah ini oke. Mungkin rewind dikit nih. Lo kan tadi pas awal mula bikin TDA, lo cerita lo nggak bakal tahu nih customer base-nya siapa yang mau ambil. Berubah nggak itu over the years sampai lo bisa bilang, ya ini pasti hypercar Koenigsegg ada yang ngambil. Itu kan udah beda kan? Karena first lo nggak tahu nih siapa yang beli, tapi ini for you to bring a brand, lo mesti ada market study dulu dong sebelumnya. Kayak, feasible nggak nih gue bawa mobil puluhan M seperti ini sampai ada yang mau off taker? Apa enggak? I may be wrong. It's just your gut feeling, bro. I don't know. Jadi gini, bro, mobil-mobil yang gue ambil ini mostly mobil-mobil yang bukan mainstream punya mobil gitu kan, yang rada-rada nyeleneh-nyeleneh. Very niche. Very niche. Yeah. Dan aneh gitu kan mobilnya. Yes. Jadi setiap kali gue survei, teman-teman gue ini selalu bilang big no gitu kan. Jadi gue udah kebiasa gue hidup di situ. tapi lucunya meskipun gue udah tahu jawabannya, gue tetap survei. Gue tetap tanya. Iya. Nah jadi oke, kalau kita ngobrolin mengenai masalah hypercar tuh brandnya di luar juga banyak. Ada namanya kayak Zenvo, terus Golden Murray, terus banyak lah yang lain gitu kan. Yes. Cuman yang sebenarnya yang tangguh di hypercar itu ada 3. Pagani, Koenigsegg, sama si Bugatti. Yeah. Masalahnya Bugatti ini dia nggak bikin setir kanan, semuanya setir kiri. Jadi kalau semuanya bikin setir kanan, you would have probably considered Bugatti as a top choice. Iya. Jadi karena dia yang paling kuat ini di hypercar ini 3 ini. Yes. Ya maksudnya yang benar-benar fokus di hypercar ya, bukannya maksudnya kayak Ferrari dia bikin Ferrari enggak. Iya. Ini fokus. Iya. Nah, jadi pilihannya sisa 2 nih. Pilihannya sisa Pagani sama Koenigsegg. Jadi dua-duanya awalnya gue samperin nih factory-nya. Gue pergi ke situ ke factory-nya, gue belajarin filosofinya, gue ngobrol sama mereka. Filosofi dari Pagani sama Koenigsegg ini bener-bener dunia yang berbeda. Dua-duanya itu arahnya satu situ. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Cuman it's all about philosophy kan, bro. Betul. Dan usia foundernya juga jauh banget sebenarnya kan. Koenigsegg sama Pagani. Iya. Satu muda banget, satu udah senior banget. Terus. Jadi kalau Pagani ini mereka itu lebih mentingin mengenai masalah artistic design. Ya. Sedangkan si Koenigsegg ini benar-benar into the car. Ya desain part ada, cuman dia bayangin aja gue ke situ, gue pertama kali gue lihat velg karbon belakangnya dikasih emas, dikasih gold lapisan emas itu. Gue bingung dong, lu kenapa lu kasih lapisan emas di belakang, kenapa nggak di depan? Gitu. Enggak. Ini untuk reflect the heat. Functional, purely functional. Setelah itu gue pergi ke Koenigsegg itu, dia itu di Sweden ya. Di nama kotanya itu Ängelholm. Angel Home itu mungkin di sini kayak gimana ya? Udah kayak di desa gitu, bro. Kayak di desa. Lu bisa bayangin tuh si Christian, orang desa, dia pikir gue mau bikin mobil hypercar yang gue jual di satu dunia. Udah gila ya. Supply chain-nya juga sangat susah kan. Jadi masalah rem dia bikin sendiri. Engine
dia bikin sendiri. Transmission, dia bikin sendiri. Karena gue tanya kenapa lu semua bikin sendiri? Karena transportation wise atau apa segala macam itu back and forth-nya itu lama. Jadi dia bikin sendiri. Wah, gue bilang gila. Tapi dia ini Koenigsegg ini benar-benar into the car. Gue pikir, wah berarti secara mobilnya keren dong. Terus gue lihat secara desain dia dari Regera, gue juga udah mulai suka kan. Regera, Jesko, CC850S, Gemera, gue suka gitu. Desainnya keren gitu. Kalau mungkin yang sebelum itu ya ini kan personal taste. Menurut gue biasa aja. Oke. Akhirnya gue pilih Koenigsegg. Dan jadi you became the exclusive distributor. Gue request. Ya bukan gue milih sih, maksudnya yang gue coba, yang satu responnya agak lama, yang Pagani gue juga coba gitu. Cuman akhirnya tapi gue tetap milih Koenigsegg karena ya itu tadi, karena dia benar-benar into the cars. I see. Nah, again, back to the question. Lo kan teman-teman udah survei, semuanya bilang no. Ini kayak ada Steve Jobs-nya dikit nih. I create the demand rather than I survey for the demand. You don't know what you want until I bring it in front of you. Bener nggak? And then, how did that journey? Jadi udah 2 tahun nih, udah berjalan yang Koenigsegg terakhir ini. Emang ada interest-nya? Well, someone's obviously buying the cars, ya kan? Yes. Was it dia yang udah request atau akhirnya lo cari dulu, gue bawa nih, lo mau nggak gitu? And who are these profiles, bro, who's buying these cars? Oke, kalau berarti kan pada saat itu gue make a deal sama Koenigsegg. Setelah make a deal sama Koenigsegg, kita melakukan launching di sini, di Jakarta. Nah, itu training segala macam lo udah mesti jalanin juga, technician, training, part. Technician baru bulan ini baru jalan. I see. Karena mobilnya baru delivery kan. Oke. Sales training kita udah lakuin segala macam. Tapi CI-nya belum benar-benar full karena memang di planningnya di showroom baru. Oke. Jadi ya pada saat launching ada beberapa orang interested. Cuman kan game-nya ini agak beda ya, hypercar ini. Hypercar ini kan ada duit juga belum tentu bisa beli kan, bro. Ini kayak lu mau beli LaFerrari gitu. Lu pergi ke Ferrari kasih duitnya, ini duit gua DP nih kayak gini-gini. Nggak bisa kayak gitu. Dan ini persis kejadiannya di Koenigsegg. Tapi bagusnya adalah gue sebagai dealer, kita dikasih slot. Kita dikasih slot, which is sebenarnya slot itu harus dikasih pergi ke previous Koenigsegg owners. Which is database-nya di Indonesia kagak ada. Jadi masih ada celahnya di situ tuh. Jadi gue masih bisa milih nih. Newcomers, Nah, jadi setelah yang Koenigsegg ini, banyak bro, kita tuh ada terima pesanan tuh mungkin ada 6 kali. Wow. Pesanan 6 ini belum tentu bisa dimonetasi jadi duit nih masalahnya. Gua nggak tahu nih submit namanya apa segala macam. Gua nggak tahu siapa yang dapat siapa yang enggak. Oh gitu. I see. Lo mesti di-approve dulu sama Christian and the team dulu. Betul. Untuk dapat alokasi dan everything else. Oh, completely different game ya? Completely different game. Kalau ini sih, ini beda lah, ini beda. Iya. Ini kayak made to order dan lo juga kontrolnya sebenarnya it's more like, oke, gue tunjuk lo ya untuk become gitu sales extension-nya, tapi otherwise everything else mereka yang semua kontrol. I see, oke. Dari harga mereka kontrol, dari orang yang beli mereka kontrol, dari segala macam. Pokoknya dikontrol lah. It's a hypercar world, udah beda ya. Beda. Dari sports car, supercar, hypercar, it's a completely different world. Oh man, okay. I think we have to shift gears, guys. Sebenarnya bisa berjam-jam nih ngomong soal mobil, cuman kita mau shift gears lagi. Nah, of course in building this business, lo kan udah cerita, you made the tough decision, leaving your almarhum, your dad's business, even though masih di industri yang sama. But you grew that for 17 tahun, and then lo shift juga ke dunia permobilan sampai bawa brand sendiri. What a journey it's been. Tapi of course pasti ada banyak challenges-nya juga. What were some of the big challenges yang lo ingat yang benar-benar lo kayak, man, this is like, lo udah cerita yang waktu lo transition ke sendiri kan. What's another one yang through your TDA journey mungkin yang lo udah kayak, wow, this is like rough. mungkin gue ceritainnya mungkin gini kali ya bro ya. Kalau
kita ngomong cerita jualan mobil ya, bisnis jualan mobil ya. Kalau bisnis jualan mobil itu kalau diambil gampang itu gampang. Jadi misalnya lu mau jual nih, gue mau jual nih mobil. Ya udah bro, berapa harganya? Oke, sini gue beli. Habis gue beli, udah gue posting, gue jual aja. Gue nggak begitu peduli sama mobil ini bekas apa-apa segala macam karena pure bisnis kan. Gue jual aja. Itu bisnis gampang kalau kayak gitu. Tapi kalau kita mau serius, nah ini beda nih ceritanya nih. Tapi bisnis, lu ngerti ya? Iya. Kalau mau serius nih beda nih. Kalau mau serius tuh, karena kan lu pernah tahu industri otomotif nggak? Industri mobil bekas kayak gini nggak? Ya, little bit, not a lot mungkin. Aduh, gimana gue ceritain? Mungkin garis besarnya. Gue takut nih. Gue cerita. Oke, gak apa cerita please. Gini. Sebenarnya sama filosofinya kayak saham. Oke. Beli semurah mungkin, jual setinggi mungkin. Yes, ya. Which is yang itu menjadi impian dari semua orang kan. Pada nyatanya ternyata dunia nggak kayak gitu. Yang mau jual nggak mau murah, yang mau beli nggak mau mahal gitu. Jadi kita tuh somehow stuck in between. Dan gue punya masalah gue tuh yang beli mobil di gue tuh mostly itu teman-teman gue. Iya, oke. Gue pernah satu waktu, jadi gini, biasa dulu tuh kan kalau temen gue beli, misalnya dia di luar kota, di Surabaya, di Bali, di mana, dia beli nggak lihat mobil bro. Dia cuma telepon, well mobilnya gimana? Gue bilang, oh iya bentar, kantor gue tuh di atas. Ya udah trust lo. Iya, terus gue liatin mobil, oh ini bekas cat nih, yang ini depan, ini bekas nabrak, cuman kayaknya oke, rangkanya ini cuman bekas cat doang, rangkanya masih oke. Oh ini begini. Berjalan bertahun-tahun tuh. Sampai gue pindah pergi ke yang di sini, gue udah nggak bisa jualan sendirian bro. Gue harus menggunakan tim sales. Which is tim sales ini kan setiap orang punya persepsi yang berbeda. Kalau gue mau panjang. Tapi they just want the sale sometimes. Lu ngerti kadang-kadang pokoknya kejual gitu. Kalau gue mikirnya panjang gitu. Lu nggak beli mobil ini nggak apa-apa. Orang lain masih ada yang mau beli mobil ini gitu. Lu ngerti. Cuma kalau sales kan dia entah sendiri kan ajar aja jual. Tiba-tiba mobil itu dibelilah sama teman gue, si sales gue ini jual. Mobilnya bekas cat-catan. Mobilnya bekas cat-catan, the whole body bekas cat-catan. Cuman bukan bekas nabrak. Bekas cat-catan, terus ada ini ono. Dia ngamuk banget sama gua. Dia bilang, itu customer gua lama. Dia bilang, gua selama ini kayak gini. Lu kasih gua cat. Waduh, gua sorry, gua nggak tahu lu. Gua ngomong apa. Pokoknya kan yang gua tahu waktu itu kan kita ngobrolin masalah harga. Kita nggak ngomonginnya ini loh. Iya. Gue juga nggak ngerti. Wah, akhirnya gue pusing kayak gini. Akhirnya gue pikir gimana ya caranya ya. Akhirnya supaya temen gue nggak bisa dibohongin, sales gue nggak bisa bohong, gue bikinlah itu barcode. Jadi lu kalau kantor gue tuh di mobil tuh ada barcode tuh di situ. Lu bisa scan, customer sendiri bisa scan. Sebenarnya mobilnya keadaannya seperti apa. Jadi informationnya lo ini ya. Jadi innovation di dalam TDA juga emang gue inget banget dulu juga lo mau bikin apps. Lu yang bikin ya? Iya. Sempat ada kita collaborate untuk bikin. Gue jadi inget gila. Website. Iya. Lo mau customize, lo mau compare dan segala macem kan. Jadi sampai hari ini masih jalan bro. Top. Iya. So you had to cut. That was one of the hardest moments emang. Kalau kita ngomong hardest moment banyak sih bro. Maksudnya gini, menurut gua ya, kalau kita mau serius itu the level of the detail itu tuh gila banget gitu. Tapi kalau kita mau iseng-iseng aja, the level of the detail nggak kelihatan. You can either be iseng or you can just be very serious. Kalau udah serius tuh udah banyak banget. Beda. It's like running an enterprise basically, udah full on business. Setelah itu mungkin kalau gua tuh kan selalu kayak apa ya? Push to the limit gitu kan. Nah, pada saat kita nge-push to the limit, kita naik level, itu stresnya tuh a lot of stress di situ. Tapi ya, kalau misalnya gue ngomong stres, gue dari awal juga udah stres gitu. Misalnya dari jual mobil, duit nggak cukup, dari in the beginning juga udah stres gitu. Sampai hari ini juga masih stres. Cuman, gimana ya?
ya menurut gue ya udah, emang bisnis mungkin hidup gue kayak gini ya udah. Stress is part of my life. Stress shows me gitu ya. Okay, so what's one advice yang lo bisa give untuk teman-teman mungkin yang masih lebih muda yang lagi mau going into the business? What's one thing yang one thing ya. Jadi gini, pada saat gue stres, gue mau give up itu mungkin udah ratusan kali gue mau give up, bro. Gue pikir udahlah, gue mau give up, gue pindah ke luar negeri aja. Bini gue kan bisa masak, suruh bini gue masak, udah gue mau give up aja. sering banget kayak gitu. Tapi gue tuh selalu bayangin, ibarat kayak gue tuh lagi di kapal, terus gue loncat nih, for some reason gue loncat nih, atau gue jatuh masuk ke laut, gue lagi renang, nggak nyampe-nyampe. Kalau gue stop renang, ya gue mati. Ya, gitu yang selalu gue pegang. Jadi kalau belum nyampe. I see. Itu yang bikin gue lebih kuat. So just keep swimming. Keep swimming. Sampai lu nyampe ya udah nyampe. Yang belum nyampe ya belum. Do you think nyampe itu adalah, what is it? Nyampe itu, is there a moment di mana lu ngelihat, oke, ini TDA gue udah nyampe nih island nih. Apa it will never happen? Sebenarnya nyampe is just you enjoying the journey and not really the destination. Nah, itu kata-kata lu tuh bagus banget. Jadi gue sering konsultasi lah sama teman-teman gue gini. Oke, lu plan lu apa? Lu bikin TDA nanti yang suruh baru ini itu. Terus plan lu apa gitu. Awalnya gue pikir, mungkin pada saat gue ada di TDA baru dan semuanya udah berjalan sesuai dengan apa yang gue bayangin, gue pikir gue udah nyampe gitu kan. Tapi kayaknya prosesnya ini yang menjadi sebuah cerita kan, bro. Proses dari bahan bangunan jadi mobil, dan nanti tahun depan misalnya kita udah buka fully operated yang TDA itu kan menjadi sebuah cerita. Ya enjoy aja deh proses itu sebenarnya menurut gue. Mungkin by then pada saat lu nyampe, lu nggak ada kegiatan, akhirnya lu cari lagi. Berenang lagi, bro. Nyemplung lagi. Bosen ya di island, bro. Okay, interesting. Okay, last question for your philosophy nih ya. Lo bisa wind back nih ceritanya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, that means we're talking 1990. No. 20 tahun yang lalu. 2000 lah 2005. Ya? Lo baru ke toko bangunan. Oke. Bikin sendiri. What would you tell yourself? TDA belum ada nih ya. Tell myself or yourself, your younger self. Lo waktu itu di 2005 itu. Oke, mungkin kalau gua bisa balik waktu tahun 2005, mungkin gini. Oke, gua cerita sedikit bisa ya. Jadi gini, banyak momen-momen di hidup gua yang gua tuh nggak punya kelebihan untuk bisa memilih jalan hidup gua. Oke. Especially in the early days. Gua kerja itu semuanya udah, gue nggak punya pilihan gitu, bro. Jadi gue kerjain aja. 2005 gue untuk sebelum jadi showroom mobil, gue udah mulai bisa sedikit punya pilihan pada saat itu. Cuman kalau misalnya gue balik, gue mungkin nggak kerja otomotif. Really? Lo bakal bilang gue suka otomotif, cuman kan kalau kita makan sate apa kita beli warung sate kan ceritanya beda ya. Iya. Sekarang malah kambingnya juga dibeli. Udah bawa brand. Oke. Would you tell yourself untuk ke dunia mana kalau gitu, kalau nggak otomotif? Tambang. Mungkin. Oke. Perkebunan, ya, agriculture, hal-hal kayak gitulah. Oke. Iya, gitu. Tapi passionnya is in cars, bro. Lo nggak mau. Tapi kan nggak harus buka showroom. Buka showroom itu hal yang beda. Oke. I get it. Oke. Ya, tapi kalau gue bisa punya pilihan hidup ya, gitu. Oke, that's what you go. Yeah. Oke, fair enough. Alright, we're at the last segment. Nah, ini closing ini sebenarnya ada beberapa yang kita panggil lightning round. Jadi, untung Bro Welly belum baca skripnya, jadi bisa langsung kasih pilihan. Kita akan kasih 2 choices, gak usah mikir lama, langsung jawab salah satunya. Oke. You ready?
Ada 5 nih pertanyaan. Golfing apa cigar lounge? Golf. Okay. Morgan or BAC? BAC. Stelvio Pass atau Lake Como? Lake Como. Road trip or yacht? Road trip. Okay. Koenigsegg or Pagani? Koenigsegg. Oke. Good. Nah, sekarang last question kita ask our guest ini selalu pertanyaan ini. Lo nggak ada mobil di garasi, okay? You're at your life right now with your family, with your wife, your kids, doing your daily stuff lah, basically. Tapi lo ada infinite money hack. Money is no object. Oke. Tapi with your life dan kehidupan lo sekarang, lo cuma bisa pilih 3 mobil. Oke. Di garasi. Itu 3 mobil. 3 mobil? 3 mobil aja. Maksudnya kalau gue pergi ke kerja apa? Everything. Mobilnya juga tetap harus itu? Yes, 3 itu. Oke. What will they be? Mungkin satu SUV yang 7-seater. Okay. Karena anak gua banyak. Oke. Sisa 2-nya SUV 7-seater apa nih? Lo mesti kasih modelnya, bro. Nggak bisa. Bisa kayak Range Rover Vogue atau pilihan money is no object ya. Range Rover Vogue lah yang 7-seater. Oke. Itu yang PHEV plug-in hybrid dong ya. Iya. Oke. Terus Jesko. Jesko itu bisa ini soalnya. Dia bisa atapnya bisa dibuka kan. Jadi bisa tutup. Oke. Jadi ada yang convertible style-nya di situ. Iya. Oke. Sama satu lagi Continental GT gitu. Oke. Alright. Continental GT, there you have it. Continental GT, Koenigsegg Jesko, dan Range Rover Vogue. So that's the choices from Bro Welly tadi ya. Well, I guess we've reached the end of this podcast series. Again, thank you so much untuk Tu Sudirman, located at Jalan Jenderal Sudirman No. 2, highest private residence in Jakarta, developed by Mitsubishi Estate in Japan, with mixed development. Nanti akan ada Andaz juga. Siapa tahu Bro Welly mau ada tempat di sini. Amin. And of course, for the caffeine boost, we would like to thank our sponsor Nitro Coffee for the much needed caffeine boost throughout this episode. And of course, thanks to Corsicle yang sampai sekarang masih dingin juga coffee-nya inside these mugs. So make sure you get one for yourself at home. But masih dingin sih, bro. But anyway, thank you so much guys for tuning in. Thank you juga untuk Bro Welly. Thank you, bro. For taking the time. Akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol juga di sini. Inspiring story, I think. So make sure you guys let us know in the comments below what you think and what you want to ask him. Maybe we'll ask him on the off hours ya. Ganti gue yang bro, ada yang nanya. Thank you guys for tuning in. Take care, speeders. Bye.